Ya pemirsa, kasus kematian Dwi Nanda Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang masih belum menemui titik terang. Sejumlah mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah untuk mengawal perkembangan kasus. Puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang atau UNTAG mendatangi Polda Jawa Tengah. Kedatangan solidaritas mahasiswa ini untuk menanyakan langsung kepada polisi terkait kasus tewasnya dosen mereka Dwi Nanda Lincia Levi. Dengan membawa spanduk Justice for Levi, mahasiswa meminta keadilan agar kasus kematian dosen mereka dapat segera terungkap. Levi ini ada riwayat penyakit, tapi di olah TKP korban ini dapat dengan posisi gil. Nah, itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Levi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui. Nah, di situ kita perlu usut tuntas gitu. Dwi Nanda Lincia Levi yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sementara itu AKBP Basuki yang menjadi saksi kunci kini menjalani penempatan khusus atau patsus karena diduga melanggar etik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Thank you, John. Dalam acara Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung di Singapura, Jokowi menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris. Awalnya, Jokowi bercerita tentang apa yang telah dilakukan selama 10 tahun memimpin Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan Indonesia membuat perkembangan yang pesat dalam membangun infrastruktur digital, memimpin pusat data, dan telah meluncurkan satelit baru untuk memperluas jaringan digital. First, it is because infrastructure provides the foundation for connectivity, data flow, and technological integration. It is the best backbone that makes the intelligent economy run. And second, with the right regulations, this ecosystem can grow stronger and faster, allowing innovation, technology, and entrepreneurship to thrive together. There will be a big... Selain itu, Jokowi juga membanggakan beberapa marketplace yang lahir di Indonesia, serta sistem pembayaran kris. Tim Liputan iNews melaporkan. Thank you. Kita kembali ke informasi dalam negeri pemirsa, sebuah bus mengalami remblong, truk tronton pindah jalur dan menabrak kendaraan lain di ruas tol ABC dalam kota Semarang, Jawa Tengah. 2 orang tewas di tempat dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan beruntun ini. Kecelakaan bermula ketika sebuah truk tronton pengangkut seng diduga mengalami remblong yang berakibat pengemudi tak mampu mengendalikan laju truk. Alhasil truk bermuatan berat tersebut banting arah dan pindah jalur perlawanan sehingga menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 2 buah truk dan 2 minibus. Akibat kecelakaan ini 1 pengemudi minibus dan 1 kondektur truk tronton meninggal di lokasi kejadian. Muatan truk berupa seng yang berceceran di jalan tol mengakibatkan arus lalu lintas macet total dan menuju kota Semarang. Polisi yang tiba di lokasi langsung memeriksa saksi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor?
Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pancoran. Memang sesekali terjadi antrian kendaraan jelang traffic light di kawasan ini, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop. Begitu pula dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun arah sebaliknya juga tampak cukup ramai pada siang hari ini, maupun dari arah Pasar Minggu yang akan berbelok ke arah Cililitan juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan dikarenakan di kawasan ini banyaknya angkutan kota yang menaikturkan penumpang tidak pada tempatnya, kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan tidak lupa kami informasikan kembali kepada pemirsa bahwa adanya Operasi Zebra 2025 yang berlangsung hingga tanggal 30 November 2025. Untuk itu pastikan selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan dan mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eka melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Aktua tersaji lengkap di sini. Desa Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pelabuhan Malang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya.